Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh datang kepada Dia. Dan pagi hari ini kami mengucapkan selamat beribadah bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Yang di rumah, shalom. Tuhan, apa kabar hari ini saudara? Puji nama Tuhan, kita bersyukur kita kembali boleh ada pagi hari ini semua karena kasih Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita saat pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami bersyukur kami ada hari ini semua karena kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang setia, Engkau Allah yang sungguh sangat setia dalam hidup kami. Engkau Allah yang mengasihi kami apapun keadaan kami hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu, kami naikkan pujian kami bagi-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita mau naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kita katakan di hadapan Tuhan bahwa Dia adalah Bapa yang setia. Dia adalah Bapa yang mulia. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Mari sama-sama katakan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Amin. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau Allah yang setia. Haleluya Yesus Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku,
kasih, kami percaya Engkau Bapa yang setia. Saat pagi hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk memuji Tuhan. Bela Tuhan, Roh-Mu yang menyala-nyala atas kami, bela pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin, haleluya. Mari kita menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan bahwa Dia adalah gunung batu kita, Dia kekuatan bagi kita, amin, haleluya. Keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku. Mari katakan walau badai menerpa hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Dia kekuatan bagi kita, Dia gunung batu kita. Haleluya. Kau gunung batuku dan Kau kekuatanku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Engkau keselamatan bagi kami Tuhan. Keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan angkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Amin. Di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Beri kemuliaan yang meriah bagi Allah kita. Amin, puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan
di atas segala Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang besar. Besar dari segala permasalahan yang ada. Besar dari setiap apapun yang kami hadapi saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus Tuhan. Amin. Mari kita menaikkan pujian, kita katakan, kami hidup karena percaya dan karena Engkau yang berjanji setia menyertai seluruh hidup kami Tuhan. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah, tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Sama-sama kita katakan di hadapan Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Amin Tuhan, kami hidup karena kami percaya. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah Tuhan. Tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara kepada setiap kami umat-Mu Tuhan. Engkau menyatakan apa yang Kau mau, apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Dan mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan demikian nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kami. Dan banyak orang diberkati melalui hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, biar Roh Kudus memimpin kami untuk kami boleh mengerti kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pagi ini firman Tuhan berbicara tentang kebahagiaan hidup. Saya sangat percaya bahwa setiap kita ingin hidup kita berbahagia. Amin. Haleluya. Mari saudara kita baca kebenaran firman Tuhan dalam Imamat pasal yang ke-26. Ayat yang ke-6 dan 12. Mari kita baca. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu. Sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu. Dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Ayat yang ke-12, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada. Ayat ini merupakan salah satu firman Allah yang disampaikan oleh Allah sendiri di Gunung Sinai kepada Musa. Dalam pasal sebelumnya khususnya Imamat pasal 25, di situ Allah memberikan firman-Nya yang berisi tentang ketetapan dan peraturan-peraturan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah. Dan khusus pada Imamat pasal 26 ayat 1 sampai 13, kalau Bapak Ibu membaca perikop ini berbicara tentang berkat. Nah saudara, kalau kita sudah dengar kalimat ini, tentunya semua orang akan merasa senang saudara. Dan kalau sudah mendengar kalimat ini maka semua orang dengan mantap berkata amin. Haleluya, karena saya percaya saudara, kita semua mau diberkati oleh Tuhan. Tak ada orang yang gak mau diberkati ya saudara ya. Nah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa? Setiap orang pasti ingin berbahagia saudara. Setiap orang pasti ingin dapatkan damai sejahtera dalam hidupnya. Shalom itu ada dalam hidupnya. Setiap orang ingin bahagia, terlepas dari berbagai macam bahaya, terlepas dari berbagai macam persoalan, terlepas dari berbagai macam kebangkrutan, kemiskinan, kemelaratan dan sebagainya. Sebab itu kalau mungkin Bapak Ibu baca ayat selanjutnya dari Imamat pasal 26 itu ayat 14 sampai 46 itu berbicara tentang kutuk saudara. Jadi ayat 26 itu memperhadapkan kepada bangsa Israel antara dua, berkat atau kutuk. Nah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hari pagi ini saya tidak bahas tentang berkat ataupun kutuk. Tapi satu hal saudara, saya rindu setiap kita memahami bahwa kalau kita ingin mengalami kebahagiaan hidup, kalau kita ingin mengalami sukacita dalam hidup kita, maka apa yang harus kita lakukan saudara? Di tengah-tengah pandemi yang sedang melanda dunia ini, yang melanda bangsa kita, masihkah kita bisa merasakan sukacita itu? Masihkah kita bisa merasakan kebahagiaan itu? Mari sama-sama pagi hari kita akan lihat apa yang Alkitab katakan. Tadi kita sudah membaca ayat yang ke-12 dari Imamat pasal 26, ini berbicara demikian. Allah berkata, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebahagiaan hidup itu akan terjadi ketika Allah itu hadir dalam hidup kita. Dan dia berjanji, aku akan hadir di tengah-tengahmu. Kehadiran Allah sangat diperlukan oleh setiap manusia. Kehadiran Allah itu sangat diperlukan oleh masyarakat. Kehadiran Allah itu sangat diperlukan oleh suatu bangsa. Kehadiran Allah sangat diperlukan oleh setiap keluarga. Nah saudara-saudara, pertanyaannya, bagaimana agar Allah itu hadir? Bagaimana agar Allah itu ada dalam hidup kita? Nah saudara-saudara, yang pertama saudara, Alkitab mengatakan kepada kita, kalau kita ingin hidup kita penuh dan kebahagiaan, maka kita harus menghadirkan Allah itu dalam hidup kita.
Dan untuk dia bisa hadir di tengah-tengah kita, tiada lain saudara. Kita harus mengundang dia dalam hidup kita. Kita harus membuka pintu hati kita dan mempersilahkan dia masuk dalam hati kita. Ini harus kita lakukan saudara. Dan Wahyu, Yesus pernah berkata, lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengar suaraku dan membukakan pintu, maka aku akan masuk. Saudara-saudara, Allah sangat menghendaki kita mau mengundang dia dalam hidup kita. Allah ingin hadir bagi kita untuk memberikan damai sejahtera itu, sukacita itu bagi kita semua. Ayat 6 tadi mengatakan, aku akan memberi damai sejahtera. Sekali lagi, damai sejahtera itu hanya berlaku ketika kita mengizinkan Allah itu hadir dalam hidup kita, mengundang dia masuk dan menguasai hidup kita. Jadi yang pertama saudara, agar dia hadir dalam hidup kita sehingga kita bisa merasakan kebahagiaan hidup, sukacita itu, maka undang dia. Dan yang kedua saudara, ayat selanjutnya berkatakan, dan aku akan menjadi Allahmu. Ayat 12 ya. Dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Saudara, ketika kita menghendaki kebahagiaan hidup itu ada dalam hidup kita. Sukacita, damai sejahtera Allah itu ada dalam hidup kita. Maka yang kedua saudara, yang harus kita lakukan adalah jadikan dia sebagai Allah dalam hidupmu. Allah yang menguasai hidup kita, Allah yang memerintah atas kita. Saudara, kalau kita perhatikan Imamat pasal 25, 26, di situ berkali-kali Allah menyatakan dirinya kepada bangsa Israel. Dia berkata begini, engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Jadi Allah berkali-kali memproklamirkan dirinya, akulah Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Akulah Allah. Nah, saudara, Allah telah berkali-kali menyatakan dirinya kepada bangsa ini. Imamat pasal yang ke-25, di situ saudara, kalau saudara mau lihat ayat 17, ayat 37 sampai 38, ayat 43, ayat 55, dari setiap akhir perintah yang Allah berikan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel, Allah selalu berkata saudara, engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Jadi saudara, kalau kita ingin hidup kita merasakan ketenangan, jadikan Allah itu satu-satunya Tuhan dalam hidupmu. Jadikan dia Allah yang memerintah atas hidupmu. Allah yang sudah melakukan perkara-perkara yang ajaib. Kejadian pasal 1 ayat 1 di situ dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah sudah hadir menyatakan dirinya di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah dunia ini melalui anaknya Yesus Kristus. Dia sudah menyatakan dirinya. Sebab itu kita bisa mengenal Allah dan menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dalam hidup ketika kita mengenal dia di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiada lain cara agar kita memahami, mengerti. Kita harus belajar dari kebenaran firman Tuhan. Siapa dia? Allah yang hidup. Allah yang sanggup memberikan kebahagiaan, sukacita itu. Sebab itu mari undang dia dalam hidupmu, jadikan dia sebagai Tuhan dan Allahmu. Sehingga dia boleh hadir, menguasai kehidupan kita. Amin buat renungan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu, jemaat yang saya kasih, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan memohon berkat-Nya. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kehadiran Tuhan dalam ibadah kami pagi hari ini. Biarlah setiap kami yang sudah beribadah, baik di rumah dimanapun saja berada, Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga mereka semua. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengar itu akan termeterai dalam setiap kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Sebab itu kami mohon berkat Tuhan dicurahkan atas kami sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.
Oleh sebab itu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dalam anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menolong, memberkati dan menyertai hidupmu sepanjang minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang percaya diberkati Tuhan bersama saya katakan, amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. Amin.